pemikiran Aristoteles. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Elisti Rahayu, Tita Triani, Nur Ajijah, Qodiria Jahro, dan Elsa Septia akan membahas satu persatu pemikiran dari Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Yunani, yang dulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang ahli fisika kenamaan, dan dia juga menjadi tabib pribadi Raja Amintas III. Namun ayahnya meninggal saat Aristoteles berumur 15 tahun. Nah, itu Aristoteles diasuh oleh pamannya yang bernama Proxenus, saudara dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, dia menjadi murid Plato selama 20 tahun di Athena. Asuhan Plato, dia menanamkan minat dalam spekulasi filosofis. Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles kemudian meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu, kemudian dia mendirikan suatu akademi di Asus, lalu menikah dengan Pitias yang tidak lama kemudian ia meninggal. Lalu ia menikah lagi dengan Hercules, yang kemudian melahirkan anak laki-lakinya yang diberi nama Nikomatus. Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya ia juga mendirikan akademi di Mytil. Yang membedakan dia dengan gurunya Plato adalah ia lebih memperhatikan perubahan-perubahan pada alam, sedangkan gurunya lebih memperhatikan bentuk-bentuk kekal. Pemikiran Aristoteles yang pertama adalah tidak ada ide bawaan. Tingkat realitas paling tinggi pada teori Aristoteles ini adalah sesuatu yang dapat kita lihat dengan indera kita. Kemudian pendapatnya mengatakan bahwa benda-benda yang ada di dalam jiwa manusia itu semata-mata hanya cerminan objek-objek alam, maka alam adalah dunia nyata. Aristoteles mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu pun dalam kesadaran yang belum pernah dialami oleh indera. Seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita lihat dan apa yang pernah kita dengar. Yang kedua yaitu bentuk suatu benda adalah ciri khasnya. Setelah mencapai kesepakatan dengan teori Plato tentang ide, Aristoteles memutuskan bahwa realitas terdiri dari berbagai benda terpisah yang menciptakan suatu bentuk dan substansi. Substansi adalah bahan untuk membuat benda-benda, sedangkan bentuk adalah ciri khasnya masing-masing benda. Ketika Aristoteles membicarakan substansi dan bentuk-bentuk benda, ia tidak hanya mengacu pada bentuk-bentuk saja, sebagaimana sudah menjadi misalkan bentuk ayam untuk berkotek mengepak-ngepakkan sayapnya, untuk bertelur maka bentuk batu adalah jatuh ke tanah. Pemikiran Aristoteles yang ketiga yaitu sebab dan akibat. Aristoteles berkeyakinan bahwa ada sebab-sebab yang berbeda di alam, yaitu jika melihat hujan dan kita ditanya kenapa bisa terjadi sebuah hujan, maka kita akan menjawab seperti yang dijelaskan dalam ilmu biologi. Kemudian yang keempat ada logika. Aristoteles adalah seorang organisator yang teliti, yang ingin menjernihkan konsep-konsep kita. Sesungguhnya dialah yang mendirikan ilmu logika. Dia menunjukkan sebuah hukum yang mengatur kesimpulan-kesimpulan atau bukti-bukti yang sah. Yang kelima ada tangga alam. Ketika Aristoteles membuat penjelasan tentang kehidupan, maka yang pertama-tama yang ia nyatakan ialah segala sesuatu di alam ini bisa dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu benda mati dan benda hidup. Yang keenam, ada etika. Menurut Aristoteles, bentuk dari manusia itu terdiri dari jiwa, yang bentuknya sama di setiap individu. Dalam menjalani hidup, kita membutuhkan sebuah kebahagiaan. Yang ketujuh, politik. Menurut pandangan Aristoteles, semua manusia adalah hewan politik, di mana mereka perlu memuaskan kebutuhannya akan makanan, kehangatan, perkawinan, dan pendidikan anak. Pandangan mengenai wanita. Aristoteles dalam memahami wanita itu sangat berbeda dengan Plato. Menurut Aristoteles, wanita adalah pria yang belum sempurna karena kebanyakan pria itu lebih aktif dan wanita itu pasif. Dan begitulah pandangan Aristoteles tentang wanita. Karya-karya Aristoteles, di antara karyanya yang dikenal adalah Angan atau Logika, Liar Analytics atau Syllogisme, Pascaliar Analytics atau Sains dan lain sebagainya. Dari karya-karyanya dapat diketahui pandangan-pandangan dia tentang beberapa persoalan filsafat. Logikanya disebut logika modern. Logika Aristoteles itu juga sering disebut logika formal. Bila orang-orang sofis banyak beranggapan manusia itu tidak mampu memperoleh kebenaran, tapi Aristoteles dalam metafisik menyatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Nah, jadi kesimpulannya,
di mana Aristoteles termasuk murid dari Plato, akan tetapi pemikirannya berbeda dengan Plato. Aristoteles lebih mendalam memahami segala sesuatu, dan dasar-dasar pemikirannya banyak yang mengacu dari ilmu alam tentang makhluk hidup, tumbuhan, dan manusia. Tidak itu saja, pembahasan yang diusung oleh Aristoteles juga merambah ke dalam dunia politik yang mencetuskan tentang negara dan sistem negara. Karya-karya dari Aristoteles sangat masyhur yang masih digunakan hingga sekarang dan menjadi referensi dari disiplin ilmu.